Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa. Yang pertama itu, apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Menurut KBBI, bahasa secara linguistik sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lalu atas dasar apa bahasa itu terbentuk? Bahasa itu terbentuk ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Poh-Poh, yaitu teori yang menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipicu oleh rasa sakit, senang, dan lainnya. Yang kedua ada teori Ding-Dong, yaitu teori yang menyatakan bahwa semua makhluk memiliki sebuah getaran resonansi alami yang digemakan oleh manusia dalam perkataan awalnya dengan suatu cara. Dan yang terakhir ada teori Tata, yaitu menyatakan manusia membuat perkataan pertama dengan menggerakkan lidah yang meniru gerakan manual, membuatnya terdengar bersuara. Lalu di sini bagaimana bahasa bisa terbentuk? Ada beberapa faktor yang tentunya membentuk bahasa itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal di dunia ini. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol, Prancis, dan Inggris. Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Bahasa menjadi sebuah unsur kebudayaan yang pasti ada di setiap peradaban. Keberagaman bahasa yang ada di dunia muncul dari bahasa-bahasa tertentu di dunia. Sumerian dan Egyptian yang pertama kali merekam jejak bahasa beserta sistem bahasanya, yaitu sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Lalu adanya isolasi kebudayaan. Kedua, karena faktor lingkungan. Menurut para peneliti di University of New Mexico dan Laboratori Dynamique du Langage CNRS Prancis, bahasa terbentuk secara tradisional, yaitu dari lingkungan alam. Pembentukan huruf dan intonasi suara menyesuaikan temperatur dan kondisi fisik, misalnya pegunungan atau pantai. Yang terakhir itu jelajahan para pendahulu. Lalu asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu karena mudah dikuasai, tidak memiliki tingkatan dalam kebahasaan, dan bisa dijadikan bahasa kebudayaan. Yang kedua, asal-usul bahasa Indonesia berasal dari Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah,
bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36, disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini kedudukan atau fungsi bahasa. Yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa pemersatu. Lalu bahasa negara atau bahasa resmi atau jati diri bangsa. Yang ketiga ada alat komunikasi antar sesama. Dan keempat pemersatu bangsa. Kelima ada lambang identitas nasional. Keenam sarana komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir ada resmi kenegaraan. Lalu kita berpindah ke linguistik. Linguistik itu dibagi menjadi dua, ada fonetik dan fonemik. Yang pertama fonetik. Fonetik itu dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama fonetik artikulatoris, yaitu bagian dari ilmu fonetik. Ia mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi, bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi isu diklarifikasikan. Yang kedua itu ada fonetik akuistik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo intensitas, dan timbre atau kualitas bentuk suara. Yang terakhir ada fonetik auditoris, yaitu mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Lalu fonemik. Fonemik itu sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Berikut sifat bahasa dari sisi linguistik. Yang pertama itu ada bahasa adalah sistem. Yang kedua, bahasa adalah simbol. Ketiga, bunyi. Keempat, unik. Kelima, universal. Keenam, bermakna. 7, arbitrary. Kedelapan, konvensional. 9, produktif. 10, dinamis. Dan yang terakhir, variatif. Lanjut ke mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah bidang yang mempelajari bahasa yang memiliki kedudukan sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Adapun mikrolinguistik itu terbagi menjadi 4, yaitu ada fonologi, yaitu ditinjau dari fungsi, morfologi, membahas kata dan kelompok kata, semantik, itu makna bahasa, sintaktis, membahas tuan kata dengan kata lain. Yang kedua ada makrolinguistik, yaitu mempelajari hubungan bahasa dengan faktor di luar bahasa. Itu ada fonetik, menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Psikolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Antropolinguistik, menelaah hubungan bahasa dan budaya sebagai alat bahasa kebudayaan dalam masyarakat. Dan terakhir ada sosiolinguistik, itu menelaah bahasa yang berpegang pada pandangan dari konteks sosial manusia. Lanjut ke ragam bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan atau konteks sosial tertentu. Di sini ragam-ragam bahasa ada idiolek,
Idiolek berbentuk bahasa yang khas digunakan oleh seseorang individu. Yang kedua ada dialek, yaitu varietas yang melindungi suatu kelompok penutur. Ketiga ada slang, yaitu ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal. Yang keempat ada ken, yaitu variasi bahasa yang digunakan miris dan penuh kepura-puraan. Kelima ada akrolek, yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Dan yang terakhir ada basilek, yaitu variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Laras bahasa. Laras bahasa itu yang terkenal dikemukakan oleh Joss 1961. Laras bahasa itu ada ragam beku atau suasana hikmah seperti kitab suci, ragam resmi untuk berkomunikasi seperti pidato negara, ragam konsulatif itu digunakan dalam pembicaraan terpusat seperti di sekolah, ragam santai, dan ragam akrab. Yang terakhir itu kedudukan BI. Sebagai bahasa nasional, BI diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau bahasa pemersatu. Fungsinya yaitu sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, sarana penyatu suku bangsa, sosial, dan budaya. Sebagai bahasa negara, BI diposisikan sebagai bahasa negara Indonesia atau jati diri negara. Mungkin itu saja materi hakikat bahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.